Jujur saja, saya sebenarnya mendapat pencerahan awal dari Bante Nyanasila sewaktu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sang Hyang Mulia, mentor kita, Bante Nyanasila Tera, Samanera Badra Pranaya sebagai Ketua dan Sekretaris dari KDAB di Pariyapunati ini, Indonesia. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Aga Jinamito, Ibu Putu Noni yang luar biasa sudah menyediakan lahan tempat untuk kita berlatih nanti, dan beliau juga ikut sebagai peserta, ya, luar biasa. Sahabat-sahabat Dharma yang wisudawan wisudawati yang luar biasa yang bersama-sama mau meluangkan waktu untuk belajar bersama di dalam komunitas Pariyapunati Indonesia ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, semoga kita semua masih tetap sehat dan bahagia, biarpun dalam masa pandemi, tapi semangat belajar kita sangat luar biasa ya. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi kita semua, khususnya saya. Tapi nampaknya apa yang saya mau bicarakan, sebagian besar sudah disampaikan sama Pak Heri. Dari awal, dari hulu ke hilir, sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Jadi saya nggak usah ulang lagi, cuma saya mau menyatakan apa yang saya alami, ya, apa yang saya alami. Jujur saja, saya sebenarnya mendapat pencerahan awal dari Bante Nyanasila sewaktu beliau berkata pada awal KDABA, jika Anda pengurus atau aktivis wihara tidak bisa tidur, berarti Anda belum buka pintu nirwana. Saya teringat sekali, memang saya pengurus wihara, pengurus yayasan, Dharma Duta juga kemana-mana, memang seringkali susah tidur. Tahun 2010, saya ingat sekali, 10 Oktober ya, datanglah ada 10 orang dari Plum Village ya, murid-murid dari Thai yang datang ke Pekanbaru. Jadi saya belajar dari sana ada mindfulness, relaksasi total, dan saat itu saya bisa tidur. Jadi kemudian saya bergabung lagi dengan KDAB, lanjutkan ada KDAB ABCD yang biasanya saya baca buku terus, tapi di sini tidak selengkap yang seperti kata Pak Heri tadi, penyampaian secara sederhana, tapi kita mengerti secara holistik gitu ya, secara keseluruhan. Dan sumber yang diambil juga sumber utama dari Tipitaka, seperti salah satunya, terbukalah pintu menuju tanpa kematian. Terbebaslah mereka memiliki telinga dan keyakinan. Dari Samyutta Nikaya 1, 138. Kenapa saya sambungkan di sini bait ini? Yang pasti saya mempunyai dua telinga, tapi ternyata saya tidak atau belum menggunakan alat pendengaran saya ini sebagai untuk listening, daripada yang mungkin yang saya lakukan selama ini adalah hanya hearing, ya, think, tapi listening and hearing dalam bahasa Inggris itu sangat berbeda, ya. Listening itu menyimak secara mendalam, karena mungkin saya asik bicara terus, dan hal ini sangat bahaya situasi yang seperti ini. Saya akui, karena saya bicara terus, mungkin jarang mendengarkan, kesombongan timbul. Jujur saja ya, kesombongan timbul. Kemudian di dalam poin ini, saya juga mempunyai keyakinan kepada Triratna. Ternyata menurut Bante Nyanasila yang dengan entengnya berkata, ya, kalau menurut saya sih
kelihatannya seperti enteng ya, tapi isinya sangat mendalam. Keyakinan kepada Triratna bukan karena ritual, tapi pengetahuan ke arah nirwana. Kalau kita ke wihara setiap hari gitu ya, pokoknya ada pergi liamkeng, pegang hio, baca parita, saya sudah merupakan umat Buddha yang baik, menjadi umat Buddha yang baik. Kalau ada yang mau ceramah apa, nanti dulu lah. Saya perhatikan banyak sekali peserta, maksudnya umat-umat yang datang ke wihara. Kemudian mereka juga, pokoknya hari ini saya dana makan untuk Bante, yang lain-lain tidak perlu tahu. Jadi hal itu sebenarnya tidak menambah ine-inenya ya, bagian dalamnya. Kemudian sebenarnya saya juga dicerahkan sama beberapa sahabat ya, setelah bergabung dengan Paria Punati ini, kursus dasar agama Buddha. Ya, hal ini sangat eh, kesempatan yang langka ya, nante terjihui ya, kesempatan yang sangat langka. Karena saya boleh mengatakan, saya ke daerah-daerah untuk ceramah, tapi ternyata kepuasan yang saya dapat tidak seperti yang saya dapatkan. Mohon maaf, terjeda. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Mungkin ada eh, tadi saya mengatakan keyakinan pada Triratna bukan karena ritual, tapi pengetahuan ke arah nirwana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, setiap hari kita mungkin liamking, baca parita, pegang hio, sudah merasa menjadi umat Buddha. Kalau mendengarkan ceramah, mungkin banyak juga yang mengatakan, ah tidak perlulah. Sebagian besar juga mengatakan, saya tidak perlu ke wihara, yang penting saya tidak berbuat jahat sudah. Memang sering kita ngomong, kamu tidak berbuat jahat, tapi kamu tidak pernah berbuat baik. Mendengarkan Dharma, apalagi saat ini Paria Punati Indonesia telah membuka kesempatan untuk kita. Sahabat Dharma, saya kira kita ini adalah orang-orang terpilih, ya, limited edition ini. Kita ini terpilih bergabung dengan komunitas Paria Punati Indonesia ini, itu bukan secara kebetulan. Saya kira ini enggak secara kebetulan ketemu gitu, enggak. Kayaknya sudah diatur gitu. Sama seperti Bante mengatakan kehidupan Buddha sudah diatur, bukan wahyu atau apa. Kita juga bukan wahyu atau apa, tapi karena kita memang limited edition. Banyak teman-teman yang saya bilang, pergilah, saya kirim yang KDABA ini jadwalnya ini, ikutlah. Tapi ternyata mereka ini mungkin kalau dikatakan jodoh karma sih itu masih jauh ya. Kalau saya katakan dengan saat ini saya dengan bahagia dan bangga mengatakan saya beragama Buddha, berkeyakinan pada Triratna, karena saya sangat yakin kepada kualitas ya dari Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati ya, kapasitas dan pantas menjadi tujuan akhir hidup saya. Ya, karena banyak juga yang sudah bicara ya. Cuma teman-teman, saya ada 3 tips ya, maksudnya 3 hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah kemauan. Kita mau atau enggak bergabung di sini. Memang seringkali banyak sekali lingkungan kita, banyak sekali orang yang sebenarnya mereka mampu ikut kegiatan ini, tapi mereka tidak mau. Maka sebenarnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak. Yang kedua, waktu. Mereka mau meluangkan waktu enggak? Padahal waktu untuk nonton drakor dan lain-lain kan mungkin ada ya. Tapi ini sebenarnya waktu kualitas ya, the quality of the time ini ya, ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Bahkan selama puasa atau selama meditasi ya, atau saat-saat seperti ini,
Kadang saya tidak ambil sila pun. Kalau saya nonton film yang bersambungan, aduh, sayang sekali ya waktu kok saya lewat dengan nonton ini. Cepat-cepat saya ambil buku Dharma, baca dulu sejenak. Paling tidak ada setengah jam buat baca buku Dharma, atau setengah jam tapi baca buku yang berhubungan dengan motivasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah usaha. Kalau saya pakai istilah dari Plum Village, dia pakai ketekunan, ya. Tekun nggak kita mengikuti acara ini? Saya lihat Koheri memang luar biasa. Setiap KDABA dia ikut berulang-ulang. Saya kemarin Januari awal itu KDABA itu kayaknya terlewatin. Sebenarnya jejak-jejak kebajikan yang dilakukan oleh Koheri sama Bu Yuliana itu patut menjadi contoh maksudnya contoh yang sangat luar biasa buat kita ya. Jadi hal-hal yang baik kita boleh mengikuti jejak-jejak beliau ini. Ya, secara batin mereka juga sangat maju di dalam di dalam kemajuan batin tersebut ya. Itu khususnya Koheri dan Bu Yuliana. Jadi ada 3, kemauan, waktu, dan ketekunan. Dan saya mungkin diantara yang lain-lain mungkin usia lebih tua ya, kalau dikatakan lebih senior atau apa. Jadi akhirnya maka tercerahkan hari ini, kalau saya katakan dari yang tidak bisa tidur sekarang dengan dana sila ditambah samadhi ya, membuat Anda mudah menerima di pelajaran. Tapi kalau tidak meditasi ya gabungkan lagi. Bante dan Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Saya mungkin ada satu rahasia. Setiap saya bangun pagi, kalau saya tidak meditasi, biarpun 30 sampai 60 menit, kaki saya pasti sakit kembali. Yang saraf kejepit itu. Setelah saya bisa meditasi sepanjang hari, saya senang terus sampai malam. Jadi apakah malamnya itu 30 menit atau 45 menit, pokoknya itu bisa tidur nyenyak. Ya, itu semuanya itu terobatin. Seperti kata Koheri, memang obat luar biasa. Jadi Paria Punati komunitasnya masih berhubungan dengan Dharma, tapi obatnya itu lain ya, dengan yang disediakan oleh rumah sakit gitu. Jadi kita harus, ya Dharma itu memang obat. Jadi sekarang yang menjadi dokter ya Anda semua ya, atau kita semua, luar biasa ya. Terima kasih ya, kita tunggu kapan waktunya tempat atau lahan yang sudah standby untuk kita bisa latihan bersama. Terima kasih sekali, apresiasi setinggi-tingginya untuk Bante Nyana Sila dan seluruh tim Paria Punati, ya para peserta yang motivasi kita saling mendukung. Jangan keluar dari Paria Punati ya teman-teman, karena kita ini saling mendukung. Kalau misalnya kita boleh saling mengontek ya, saling memberi motivasi. Terima kasih, itu adalah hal yang sangat positif ya, luar biasa. Terima kasih. Namo Sang Yadi Budaya, Namo Buddhaya, very good.